senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ibadah secara online. Hari ini kakak pakai baju daerah apa nih? Siapa yang tahu? Coba lihat nih, keren sekali ya bajunya ini, bagus. Baju daerah Indonesia ini berasal dari daerah Kalimantan. Oke, ini baju ini disebut baju Dayak. Nah, adik-adik, semua kekayaan di Indonesia ini juga adalah berkat dari Tuhan. Kita mau siapkan hati ya. Kita mau memulai ibadah kita naikkan satu pujian. Oke. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dari awal lagi adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Pada pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku serahkan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita berdoa bersama-sama adik-adik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau yang memberikan pagi yang cerah, Engkau memberikan cuaca yang baik, Engkau melindungi dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau beribadah online. Berkati puji-pujian kami, berkati firman Tuhan, berkati juga pemain musik. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan teruskan pujian kita. Kita akan siapkan hati. Kita akan olahraga sedikit ya. Kita naikkan lagu itu, Daki-daki. Ayo siap-siap berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada.
Semuanya Tuhan sayang. Dia sayang sama semua anak, Dia sayang sama semua suku, Dia sayang sama semua bangsa. Kita nyanyi lagu ini ya sama-sama ya. Kita sekarang mau siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita ya adik-adik supaya kita dapat berkat dari firman Tuhan dan kita juga bisa dikuatkan melalui firman Tuhan. Ayo kita mau sama-sama dengar-dengaran seperti Samuel yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah.
mengerti, biarlah kami boleh taat dan kami diberkati melalui firman-Mu. Berkati Tuhan semua guru yang menyampaikan firman Tuhan, agar nama Tuhan sendiri yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Halo semuanya, ketemu lagi ya sama Cici Ica nih. Udah lama ya kita masih ibadah online, dan kita harus sama-sama berdoa ya biar kita bisa ibadah offline lagi nanti kita ketemu di gereja. Kali ini Cici Ica mau cerita tentang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Nah sebelumnya Cici Ica mau tanya deh, berapa sih jumlah murid Tuhan Yesus? 5, 8, 10 atau 12? Jawaban yang benar adalah 12 orang. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nanti Tuhan Yesus akan mengutus 12 orang ini untuk mengajak orang-orang agar bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapanya di surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengasihi semua orang, termasuk kalian, Cici Ica, Papa Mama, teman-teman, pokoknya semua yang ada di dunia ini Tuhan mengasihinya. Suatu hari Tuhan Yesus jalan-jalan nih, pergi ke desa-desa, pergi ke desa A, ke desa B bareng sama 12 muridnya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Penjala manusia itu kayak penjala itu biasanya digunain untuk seorang nelayan yang kayak jaring-jaring itu dilempar ke air untuk nangkepin ikan. Tapi kali ini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan penjala itu untuk mengajak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan agar bisa percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita semua. Nah, pada saat itu murid-murid lagi duduk nih dengerin Tuhan Yesus bercerita tentang domba yang hilang. Pasti kalian udah sering denger deh cerita tentang domba yang hilang. Jadi ada seorang gembala yang mencari dombanya. Yang hilang cuma satu, tapi gembalanya ini tetap cariin karena domba itu berharga. Nah, murid-murid juga mengerti bahwa Tuhan Yesus itu kayak gembalanya. Jadi Tuhan Yesus akan mencari dan menyelamatkan anak-anaknya yang hilang. Hilang ini maksudnya kayak berdosa, habis melakukan kesalahan. Tuhan gak tinggalin gitu aja. Tuhan mencarinya dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan murid-murid diajak sama Tuhan Yesus untuk mencari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan agar bisa dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk berkeliling desa. Pada saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang bapak yang tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar. Jadi Tuhan Yesus berdoa mengadakan mujizat sehingga bapak tersebut bisa mendengar kembali. Semua murid-murid heran, kok bisa ya? Kan tadi bapaknya gak bisa dengar, kenapa sekarang bisa dengar? Tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kuasa yang dimiliki sama Tuhan Yesus juga akan diberikan kepada murid-muridnya. Jadi bukan Tuhan Yesus aja yang bisa mengadakan mujizat, tetapi murid-muridnya juga bisa mengadakan mujizat sesuai dengan izin dari Tuhan, karena tetap Tuhan yang mengadakan mujizat, tapi melalui murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dipakai menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus juga ada nih pada saat Tuhan Yesus didatengin sama 10 orang kusta. 10 orang kusta ini pengen disembuhin sama Tuhan Yesus, kayak minta tolong, Tuhan sembuhin aku dong, aku kena sakit kusta. Tapi Tuhan tidak menyembuhkannya secara langsung, tapi Tuhan suruh mereka datang ke imam. Dan setelah mereka datang ke imam, mereka sembuh. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kalian akan bisa menyembuhkan orang kusta nanti. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang tinggi sekali, dan dari sana mereka bisa melihat Danau Galilea. Danau Galilea-nya terlihat biru
jernih. Terus mereka juga bisa melihat pemandangan yang indah sekali dari atas bukit tersebut. Mereka juga bisa melihat desa-desa yang ada di sekitaran Danau Galilea. Nah, mereka juga pernah pergi ke desa-desa tersebut sama Tuhan Yesus. Pada saat pergi ke daerah-daerah tersebut, mereka juga tahu bahwa ada keluarga-keluarga yang perlu disembuhkan, yang perlu ditolong. Ada anak-anak yang sedang sakit, atau ada orang yang diganggu oleh roh jahat. Dan roh jahat itu harus diusir dari orang tersebut. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk datang ke desa-desa tersebut. Tapi gak boleh sendirian. Mereka harus pergi berdua-berdua. Murid-murid yang pergi ke desa-desa di sekitar Danau Galilea itu pergi tidak dengan tangan hampa. Tapi mereka pergi setelah sudah diberkati oleh Tuhan dan mereka memiliki kuasa untuk menolong atau menyembuhkan orang-orang di desa-desa tersebut. Begitu juga dengan hari ini. Tuhan Yesus memiliki murid-murid yang dapat menolong orang lain, menyembuhkan orang lain. Siapa sih orang-orangnya? Orang-orang tersebut ya kita semua. Kalian juga bisa menyembuhkan orang loh dengan cara mungkin kalian bisa mendoakannya, kalian bisa bernyanyi untuk orang yang sedang sakit, kalian bisa kasih makanan atau kasih minuman, kasih obat-obatan agar orang yang kalian layani tersebut bisa sembuh. Nah, mereka sembuh bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan mempercayakan kita menjadi alatnya untuk menyembuhkan orang. Dan semua itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Kalian juga harus, kalau ketemu orang sakit, kalian bisa berdoa, kalian bisa menghibur, kalian bisa memberi makanan atau minuman, kalian bisa memberikan perhatian. Banyak deh yang kalian bisa bantu untuk orang-orang tersebut. Nah, kita sama-sama belajar ya untuk jadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menolong orang lain. Nah, Cici juga belajar, kalian belajar agar kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, untuk ayat hafalan kita kali ini ada di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Bunyinya, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sekali lagi ya. Ayat hafalannya ada di Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nanti kalian hafalin ayat hafalannya. Kita kirim seperti biasa untuk absensi. Agar kita tahu nih kalau kalian udah nonton, udah dengar firman Tuhan dari pujian sampai selesai firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Yuk semuanya kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman-Mu walaupun kita melakukan ibadah secara online Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi murid-murid-Mu yang bisa menolong orang lain dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kau berkati kami agar kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang baik dan yang taat. Tuhan, berkati juga kesehatan kami semua, kesehatan papa mama kami, supaya kami memiliki kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Berkati juga sekolah kami, supaya kami dapat belajar dengan baik dan menjadi anak yang pintar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah semuanya, kita ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu cepet-cepet ya. Udah lama nih, udah gak ketemu kalian semua. Tapi kalian juga jangan lupa untuk terus ibadah secara online ya, supaya kalian juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dadah semuanya.